Assalamualaikum Bu Bidan. Assalamualaikum Bu Bidan. Ay, nangis pulo anak ini. Sebut. Apa Bu Bidan. Bu, kami dulu Bu yang masuk ini. Mas, kasihan Bu. Silakan Bu. Kasihan pulo anak. Dengan ibu siapa Bu? Rezal Bu Bidan. Bu Rezal. Bapaknya? Bapak Evan. Evan. Adiknya siapa? Raka Bu Bidan. Tinggalnya di mana ya Bu? Di Tanah Patah. Ibu, Bapak tunggu di sini bentar ya. Di depan ada klien Bu. Ini. Nah, ini identitasnya tadi. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi Bu Bidan. Hari ini kita konseling ya dengan Bapak dan Ibu Rezal ya. Iya Bu. Jadi hari ini bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak dan Ibu? Agak sedikit pusing Bu Bidan. Aduh, kenapa tuh? Ini Bu Bidan, ada rewel, nangis terus Bu Bidan. Tiap malam kami sering tidur, Bu Bidan. tidur kami Bu Bidan. Oh. Dia nangis terus. Selain berarti susah tidur, terus ngomong sudah berapa tahun pernikahan adik ini? Setahun Bu Bidan. 1 tahun. Kalau umur Kalau istri saya 17 tahun dan kalau saya 18 tahun. 17 dan 18. Terus kondisi adik Raka itu bagaimana? Dia ini Bu Bidan sering nih ya nangis tuh Bu Bidan, sampai kamu kayak suami kau pening ngusurin Tidak bisa istirahat kan Bu dia Bu Bidan. Kadang tuh tengah malam tuh dia bangun nangis. Oh, nangis. Terus tuh kalau dilihat Bapak dan adik-adik ini menikah lebih muda ya, maksudnya agak belia. Iya Bu Bidan. Nah, untuk mengenai tentang adik Raka yang sering nangis itu kan agak sedikit pusing. Memang ini Bu harus banyak-banyak sabar, dan adik-adik ini kan masih baru nih jadi orang tua. Jadi selain untuk mengatasi ini, oh iya, apakah ada riwayat ke rumah sakit? Iya Bu Bidan, ada kemarin tuh sampai 2 mingguan dia kamu sering sakit. Gara-gara sesak napas, kasihnya paru-parunya kena Bu Bidan. Oh, sesak napas. Berarti apa adik Raka ini lahirnya normal, cukup minggu? Tidak Bu Bidan, kurang 1 bulan. Oh, kurang 4 minggu. Berarti itu penyebabnya ya Ibu. Nah, jadi untuk adik-adik, untuk bayinya itu karena dia prematur kan, kurang 4 minggu, itu tuh memang rawan terjadi ada organ yang belum matang. Makanya tadi kan ada riwayat ke rumah sakit tentang paru-paru itu. Nah, bayinya itu perlu perhatian ekstra karena kan masih beradaptasi ke lingkungan ya. Bapak adik dan bayinya itu masih perlu beradaptasi, masih mengenal mana ibunya. Tentang dia sering menangis di malam hari itu tuh mungkin karena dia lapar. Kalau dia sering nangis itu bagaimana yang adik dan adik lakukan? Itu kadang tuh kami kasih susu kan Bu Bidan. Nah, kadang tuh kami gendong biar dia tidak nangis. Oh iya. Apakah ASI-nya sudah keluar? Tidak Bu Bidan, kan pakai susu formula. Karena asinya tuh mana sedikit, belum ada nian Bu Bidan. Oke, pakai bantu susu formula. Nah, bisa dibantu dengan dikasih itu apa saat mencuci itunya Pak, diperhatikan ya, maksudnya tempat untuk ngasih susunya itu benar-benar bersih, dicuci dulu pakai air hangat. Terus kalau adiknya ini nangis, dibantu ya ayahnya itu untuk menggendong anaknya, untuk menjalin emosional, maksudnya keterikatan
chemistry antara kedua orang tua dan anak. Iya. Mungkin lapar, terus boleh dicek juga pupuknya karena masih prematur, jadi perlu perhatian ekstra. Dan untuk bagaimana perasaan adik-adik tentang bayi ini? Sebenarnya Bu Bidan kami Iya, tuh Bu Bidan. belum siap cak itu Bu Bidan, ada anak nih. Tapi cuman kan Bu Bidan kalau lah ada tuh. Oh, jadi belum itu. Nah, belum siap nian. Berarti itu tuh kondisi Ibu Bidan kasih tips sedikit itu tentang, kan adik-adik ini kan dikasih titipan oleh Tuhan buah hati. Nah, jadi mohon untuk dirawat dengan baik kan. Iya, Bu Bidan. Bagaimanapun ini darah daging dari adik-adik semua. Jadi harus dirawat sebaik mungkin, serta kalau kamu disadari, dan adik-adik kalau seorang anak ini itu merupakan satu rezeki untuk bagi orang tuanya. Nah, karena adik masih menikah di usia muda, remaja, itu organ reproduksinya belum terlalu kuat, jadi diharapkan adik-adik fokus dulu ke adik Raka, terus itu baru nanti dijarak minimal 2 tahun ya. Iya, Bu Bidan. Habis itu baru boleh lagi untuk menambah adiknya, untuk lebih diperhatikan lagi saat itunya saat merawatnya, saat lebih disayang karena ya anak sendiri kan disayang ya Ibu. Ya Bu Bidan. Nah kan Bu Bidan nangis lagi anak ini. Kalau begitu Bu Bidan kami sudah paham tentang saran dari Bu Bidan tadi, kami sudah mengerti. Kami pamit ya Bu Bidan karena kami tidak bawa itu susunya. Terima kasih ya Bu Bidan. Iya, kelapkan adiknya. Iya Bu Bidan. Terima kasih ya Bu Bidan. Disayang. Udah selesai Bu Pak. Iya, udah, Bu. Iya Bu. Selamat ya, Bu. Selamat lagi. Ayo, hati-hati. Mbak, silakan masuk Mbak. Iya Mbak. Iya, bersama dengan adik siapa nih? Violina, Bu Bidan. Oh, Violina. Berapa tahun adek? Umurnya Bu Bidan berapa? 23, Bu Oh, Bidan. 23 tahun. Oke. Ya, ngomong mau cerita apa nih adek? Jadi gini Bu Bidan, saya itu mau konseling, sharing-sharing lah ya Bu Bidan. Jadi saya bulan depan ini akan menghadapi yang namanya pernikahan. Jadi Alhamdulillah. ya Bu Bidan, lalu saya Bu Bidan ya. Iya, terus? Nah, terus saya mau sharing ke Bu Bidan sama konseling. Nah, untuk persiapan menghadapi pernikahan itu sendiri, Bu Bidan. Nah, bagaimana? Apakah saya perlu mempersiapkan kesehatan mental? ya kesehatan mental, fisik Bu Bidan? Nah, atau bagaimana menurut Bu Bidan sendiri tentang kesehatannya? Oh, jadi oke, adik Violina sangat bagus. Sebelum menikah kita konseling terlebih dahulu. Itu yang harus dipersiapkan, bisa tentang kesehatan mental, dan juga sebelum kita menikah itu harus diperiksa dulu nih dari kedua belah pihak, yang perempuan maupun laki-laki, itu tanda-tanda vitalnya, kondisi keseluruhan kesehatannya itu bagaimana. Terus tuh apalagi terutama untuk yang perempuan kan, untuk jadi calon orang tua itu harus diperiksa semua bagian tanda-tanda vitalnya, terus tuh hemoglobinnya, darahnya, itu untuk mempersiapkan apakah sudah benar-benar siap atau belum, bagaimana kondisi kesehatannya saat sebelum kita melangsungkan pernikahan. Kan untuk jadi calon orang tua itu harus diperiksa terlebih dahulu. Nah, setelah dari itu jika ada masalah kita akan mengatasinya. Jika kekurangan darah atau belum cukup kalsiumnya, kita kasih obat untuk zat besi dan juga kantong darah. Dan mungkin bisa dipersiapkan itu nanti kalau konseling selanjutnya bisa dibawa calon mempelainya sebelum dari itu ke
kesehatan mentalnya, kan mau jadi calon orang tua itu harus banyak-banyak sabar dan harus itu, dan juga yang harus dipersiapkan sebelum nikah itu uangnya, Iya, Bu biayanya Bidan. untuk perlengkapan membeli itu, membeli ini untuk calon orang tua begitu. Begitu ya Bu Bidan. Nah, untuk nanti kan saya sudah menikah, otomatis saya sudah akan menjadi calon orang tua ya Bu Bidan ya. Nah, ada nggak tips dari Bu Bidan itu tentang bagaimana cara menjadi calon orang tua yang baik nantinya ke depannya Bu Bidan? Masya Allah, calon orang tua yang baik Ya, sekali. Bu Bidan, amin. Sebelum datang, sebelum berkeluarga ke sini untuk mencari tentang ilmu tips-tips parenting. Nah, yang pertama itu ketika kita sudah mempunyai, makanya kita harus periksa dulu kesehatan untuk supaya menyiapkan dari sedini mungkin kondisi janin yang sehat itu, dan juga nanti banyak-banyak waktu hamil nanti akan dikasih pil penambah darah dan juga kalsium, zat besi, dan nanti akan dikasih akan dikasih tips itu kalau sudah punya anak nanti rajin diperiksa, dan juga makanan-makanan yang bergizi, karbohidrat, protein, kalsium, vitamin. Nah, dan untuk anaknya itu sendiri boleh asuh dengan penuh kepercayaan, penuh percaya diri, sayangi. Maksudnya ketika anak itu berbuat salah, kita jangan menjudge anaknya, kamu tuh kok bodoh sekali. Nah, tidak seperti itu. Calon orang tua yang baik itu bisa diomong, kamu tahu yang kamu lakukan tadi, tindakan kamu itu salah, tidak benar, atau kita mengarahkan itu ke tingkah lakunya, bukan orangnya. Dan juga nanti dukung, support apapun yang anak nanti mau kita explore, meskipun itu, tapi harus dibarengi juga kalau berbahaya itu harus perlu diawasi. Jadi begitu ya Bu Bidan. Terima kasih ya Bu Bidan. Sekarang saya sudah mengerti Bu Bidan bagaimana menjadi calon orang tua yang baik itu seperti apa. Ya, Terima kasih Bu Bidan atas sharing dan konselingnya. Setelah mendengar dari Bu Bidan, saya tidak takut lagi Bu Bidan. Alhamdulillah, nanti Dan saya tidak bingung lagi. diperiksa lagi ya, Ya, ajak benar. mempelainya. Terima kasih Bu Bidan. Kesehatannya Pamit ya Bu sebelum Bidan. nikah. Ya, hati-hati. Hati-hati ya. Bu Bidan. Insya Allah.